Di tengah perairan Nusantara yang ramai oleh perdagangan dan pertukaran budaya, muncullah sebuah kerajaan baru yang membawa misi suci, menyebarkan Islam. Inilah kisah tentang Kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama di tanah Jawa, yang menjadi pelopor perubahan besar dalam sejarah Indonesia. Pada akhir abad ke-15, ketika pengaruh Majapahit mulai melemah, muncullah sebuah kerajaan baru yang membawa semangat dan ajaran baru. Kerajaan Islam Demak, kerajaan Islam pertama dan paling berpengaruh di Pulau Jawa. Kerajaan Demak berdiri sekitar tahun 1478 Masehi. Lahir dari reruntuhan Majapahit, kerajaan ini muncul sebagai kekuatan baru berkat letaknya yang strategis di pantai utara Jawa Tengah, tepatnya di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Kabupaten Demak. Demak tumbuh dari kota pelabuhan penting di jalur perdagangan antara Jawa dan Malaka. Islam masuk melalui perdagangan dari Gujarat, Arab, dan Tiongkok, lalu berkembang pesat di kalangan masyarakat pesisir. Pendiri dan raja pertama Kerajaan Demak adalah Raden Patah. Ia dipercaya sebagai keturunan Majapahit, anak dari Brawijaya dan seorang putri Campa yang sejak muda dididik oleh para wali songo. Raden Patah mendapat dukungan kuat dari para ulama, terutama Sunan Ampel dan Sunan Kalijaga. Ia mendirikan pusat pemerintahan dan pusat dakwah Islam di Demak pada tahun 1500-an. Demak secara resmi menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa. Setelah Raden Patah wafat, tampuk kekuasaan dilanjutkan oleh Pati Unus atau dikenal sebagai Adipati Jepara, yang dikenal karena ekspedisinya menyerang Portugis di Malaka. Namun, masa kejayaan Demak benar-benar mencapai puncaknya di bawah raja ketiga, yaitu Sultan Trenggana, yang memperluas wilayah Demak ke arah timur dan barat. Pada masa ini, Islam menyebar ke daerah pedalaman Jawa. Sultan Trenggana juga berhasil menaklukkan Pajang dan Mataram, serta menyatukan Jawa Tengah dan Jawa Timur dalam satu kekuasaan Islam. Namun sayang, Sultan Trenggana gugur saat ekspedisi ke Penarukan pada tahun 1546. Keguguran Sultan Trenggana terjadi perebutan kekuasaan dalam istana. Antara putranya, yaitu Pangeran Prawata, dibunuh oleh Arya Penangsang, seorang adipati dari Jipang Panolang yang juga keturunan Demak. Arya Penangsang memerintah secara keras dan menimbulkan ketidakstabilan. Melihat kekacauan ini, Jaka Tingkir, menantu Sultan Trenggana dan penguasa Pajang, menggalang kekuatan untuk menggulingkan Arya Penangsang. Dalam pertempuran legendaris, Arya Penangsang tewas, maka berakhirlah kekuasaan Kerajaan Demak, dan Kerajaan Islam Pajang mengambil alih sebagai penerus kekuasaan Islam di Jawa. Meski tak bertahan lama, Demak meninggalkan warisan besar seperti Masjid Agung Demak, simbol arsitektur Islam Jawa, peran Wali Songo sebagai penyebar Islam yang damai dan kultural, model kerajaan Islam yang kemudian ditiru oleh Pajang dan Mataram, serta strategi penyebaran Islam melalui perdagangan dan budaya lokal. Kerajaan Demak adalah titik balik dalam sejarah Indonesia yang menjadi jembatan antara kejayaan kerajaan Hindu-Buddha dengan bangkitnya kekuatan Islam di Nusantara. Dari Demaklah Islam berkembang pesat ke seluruh penjuru Jawa, Sumatera, Kalimantan hingga ke Sulawesi. Demak bukan hanya kerajaan, ia adalah simbol perubahan zaman, gerakan dakwah, dan kekuatan maritim yang pernah berjaya di tanah Jawa.